Presiden Prabowo kembali membuat pernyataan yang mengundang kritik masyarakat, Pak. Ketika pada sebuah acara mengatakan wartawan, pengamat, LSM, ini kelompok-kelompok yang kritis selama ini kepada Presiden, itu diberi cap sebagai londo Irang. Langsung ramai, Pak, di media sosial, di kalangan jurnalis juga pada semua bersuara. Dewan Pers, Bapak, mengeluarkan pernyataan bahwa itu tidak berdasar, ya. Dan aliansi jurnalis independen misalnya Aji mengatakan bahwa itu serampangan, juga tidak berdasar. Bahkan Aji meminta Presiden untuk meminta maaf. Pak Mahfud, ketika melihat itu, perdebatan itu dan pernyataan Presiden tentang londo Irang, apa tanggapan Pak Mahfud? Pertama, tanggapan yang tiba-tiba muncul di benak saya, Presiden ini tidak suka pada kritik. Selalu mengatakan ini negara demokrasi, mari silahkan kritik pemerintah. Tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif. Jadi kalau orang disebut londo Ireng itu, kalau ngelitik dia seperti LSM, pengamat, itu jurnalis. Yang paling banyak. Ya seperti kita kira-kira. Kita kan media kan. Jadi kita ini londo Ireng lah kira-kira gitu. Londo Ireng, tapi saya coklat. Keren, baju keren. Anda yang Ireng. Tapi begini, itu agak menyakitkan ya tujuan londo. Menyakitkan, Pak? Karena londo Ireng itu sejarah pengkhianatan terhadap perjuangan. Londo Ireng itu dulu dimaksudkan menunjuk orang yang bekerja untuk pemerintahan penjajahan Belanda untuk menghancurkan perjuangan bangsa. Ya, kalau dilihat dari sejarah yang sangat terkenal, tercatat, londo Ireng itu kan mulai ketika perang Diponegoro, yang 5 tahun bergolak. 1825 sampai 1830. Lalu Belanda mendatangkan tentara dari Manado. Dari Minahasa ya, Pak? Dari Minahasa, namanya Benyamin. Oke. Benyamin. Saya teruskan, Pak. Benyamin Sigar belakangnya gitu ya? Benyamin. Sudah mengarah itu. Iya. Benyamin Sigar. Benyamin Sigar. Itu yang pertama disebut londo Ireng. Karena didatangkan dari Sulawesi Utara untuk melumpuhkan Diponegoro yang selama 5 tahun sulit dikalahkan oleh Belanda. Kerugian Belanda sangat besar sehingga didatangkan Benyamin Sigar di situ. Nah, disitulah kemudian orang Jawa tuh merebut londo Ireng. Ini Belanda juga nih yang dari Sulawesi Utara itu cuma Ireng gitu. Beda kulit aja. Ya, meskipun kulitnya putih tetap disebut londo Ireng gitu. Artinya wataknya watak Belanda lah kira-kira gitu. Iya, londo Ireng itu pengkhianat dan kemudian Benyamin ini sesudah pulang ke Manado kan naik pangkat gitulah. Nah, jadi londo Ireng itu adalah pengkhianat. Sedangkan para jurnalis tadi adalah pengkritik yang sehat gitu ya. Saya pernah juga loh dituduh londo Ireng. Oh ya? Iya dulu ada para koruptor saya sikat, saya kejar tuh anggota DPR gitu, lalu menggunakan tangan orang. Pak Mahfud ini keturunan Amangkoro. Wih, apa itu? Amangkoro nama orang, saya nggak tahu. Di Madura juga tidak dikenal. Oke. Lalu saya buka sejarah perang Aceh, ada londo Ireng dari Jawa Timur dikirim ke Aceh untuk menaklukkan Tengku Umar. Itulah gitu. Amangkoro? Amangkoro. Oh, okay. Sesudah dilihat di buku itu, Amangkoro ini orang Bangkalan. Madura ya? Madura. Lalu dikait-kaitkan bahwa saya londo Ireng ini keturunan Amangkoro. Saya tidak pernah dengar nama Amangkoro, kecuali sesudah ada itu saya buka literatur Amangkoro itu siapa? Oh, ternyata Jawa Timur yang dari Bangkalan, sementara saya dari Pamekasan jauh ya. Tapi hilang juga diketahui orang gitu. Tapi itu cap untuk pengkhianatan Amangkoro itu, karena dianggap itu tentara yang ikut menaklukkan Aceh dulu. Tengku Umar itu. Nah, itu satu. Dia oleh sebab itu apa yang terbetik di benak kita ketika Pak Prabowo menyebut jurnalis dan sebagainya londo Ireng, dia sangat anti kritik di dalam tindakannya, tetapi ucapannya selalu bilang silahkan berkebalikan kritik. Ya.
Silakan kritik, ini negara demokrasi. Tapi ketika ada orang kritik disebut londo ireng. Artinya Pak Mahfud, berarti apa yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin itu bukan semata-mata ketidaktepatan diksi, kesalahan diksi memilih, tapi menggambarkan sekali lagi substansi keseriusan bahwa tidak suka pada kelompok-kelompok terpelajar yang selama ini mengkritik pemerintah. Ngeritik. Itu kan kaitannya londo ireng itu antek asing, kan anteknya Belanda kan. Kalau sekarang konteksnya antek asing. Nah sementara kita ini yang ngeritik-ngeritik nggak pernah hubungan dengan asing, yang berhubungan dengan asing kan pemerintah. Iya kan? Kalau kita mana tahu asing mah didengar aja enggak sama orang asing. Itulah apalagi berhubungan. Dan oleh sebab itu tuh sangat menyakitkan. Sehingga ya pidato-pidato spontan nampaknya bergurau dari Pak Prabowo itu ya saya kira ya perlu dikritik lagi gitu. Mari dong kalau mau berkritik. Ini bukan londo ireng, ini orang yang cinta kepada bangsanya untuk meluruskan dan memberi solusi, bukan hanya jelek gitu. Bukan hanya kritik kan. Kalau kita selalu memberi solusi gitu. Masa disebut londo ireng gitu. Kalau londo ireng itu ya tugasnya ya menumpas gerakan kemerdekaan dulu. Cuma dulu karena terpecah-pecah tidak mengkhianati Indonesia, kerajaan Aceh gitu kan, kerajaan Celebes dan sebagainya. Itu dihadapi dengan londo ireng politik adu domba. Buruk banget berarti. Kalau gitu Pak Mahfud memahami kemarahan para jurnalis ya. Aji meminta Presiden minta maaf, lalu Dewan Pers mengatakan ini tidak berdasar. Itu Pak Mahfud paham betul itu kemarahan. Iya. Saya paham. Sakit loh dibilang. Karena pengkhianat itu orang yang paling jelek. Masa kita bekerja sama dengan orang asing menghancurkan bangsanya sendiri? Ya semuanya mengaca diri dong. Siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing? Siapa yang nego-nego dengan orang asing gitu kan? Kalau kita kan enggak. Tapi kita enggak bilang mereka londo ireng, silakan aja. Polemik memanas. Mahfud MD melontarkan kritik keras terhadap penggunaan istilah londo ireng oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, istilah tersebut memiliki beban sejarah sebagai label bagi pengkhianat perjuangan, sehingga dinilai tidak tepat jika diarahkan kepada jurnalis, akademisi, aktivis, atau pihak yang menyampaikan kritik. Mahfud menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa, bukan permusuhan terhadap negara. Pernyataan ini memicu perdebatan luas tentang batas kritik, kebebasan berekspresi, dan cara pemerintah merespon suara-suara kritis. Seperti biasa, saya ingatkan pada Anda untuk selalu bisa menyimak dialog kita dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya lanjut lagi. Yang juga diminta oleh follower Pak Mahfud. Tiba-tiba kita minggu lalu dikagetkan lembaga baru yang mau dibentuk, namanya URI. Universitas Republik Indonesia. Pak Presiden Prabowo melantik Doni Hermawan, Wakil Menteri Pertahanan, sebagai pimpinan kampus tersebut yang diberi nama gubernur. Jadi bukan rektor URI, tetapi gubernur URI. Orang mengatakan bahwa, bahkan DPR mengatakan bahwa itu belum pernah dijelaskan kepada kami, dasar hukumnya apa, lalu budgetnya, anggarannya dari mana dan segala macam belum pernah dijelaskan. Apa tanggapan Pak Mahfud dengan terbentuknya URI, dengan proses seperti sekarang? Saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak, maaf saya bukan londo ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang. Untuk mendirikan universitas itu, sudah ada Permendikbud nomor 17 2014 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Itu cara mendirikan universitas. Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Ini lembaganya belum ada, langsung ditunjuk gubernurnya. Menurut kedua Permendikbud itu, setiap perguruan tinggi itu ada institut, akademi, sekolah tinggi, universitas. Nah, cara mendirikan itu tetap harus dari bawah. Kalau yang negeri, dari bawah itu gimana? Bentuk dulu studi kelayaan. Universitas apa? Lalu disebutkan di situ bahwa setiap universitas itu ada, kalau 10 bidang ilmu itu 6 harus eksak dari berasal ilmu sains teknologi, yang 4-nya ilmu sosial. Nah, URI ini apa coba? Fakultasnya apa? Bidang ilmunya apa? Kan itu harus mulai. Itu yang memulai nanti Kemendikbud. Sekarang namanya Sainjikti ya, Kemendikti. Yang mulai dari sana tuh ada aturannya. Dibuat studi layak dulu, lalu ditentukan tempatnya di mana. Sudah ada tanah 30 hektar bersertifikat,
sudah ada gedungnya, sudah ada laboratoriumnya, baru rektornya diangkat. Itu prosedur. Kalau setiap ingat sesuatu lalu, besok mungkin niatnya baik. Saya tahu Pak Prabowo niatnya baik. Mungkin ada orang bilang pada dia, berbisik barangkali, Iya. Pak, universitas ini, kita ini enggak karuan nih. Enggak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Lalu gimana caranya? Mungkin gitu ya. Ya kita harus punya punya sebuah universitas yang mencetak calon pemimpin. Lalu dibuat kepresnya tanpa ngajak bicara Mendikti, ya, dan Menpan. Mungkin sesudah mendengar ini Mendikti akan mengatakan, saya sudah diajak bicara. Tapi kenapa sampai hari ini nih nggak ngomong bahwa itu salah? Iya. Itu karena salah. Pak Prabowo itu orangnya terlalu spontan. Dulu bikin BUP di Amerika itu, Dia berofis juga Buat tanpa office. Iya diskusi kan? dengan DPR, bikin ribut di sini. tanpa izin dengan DPR. Nggak ngomong dengan siapa-siapa, langsung wah nyumbang gitu. Sampai sekarang udah jelas juga. Iya. Terus gimana tuh pertanggungjawabannya? Kita bernegara, kita nggak curiga. Pasti Pak Prabowo nggak ada korupsinya tentang itu. Tapi siapa tahu yang di bawahnya. Iya kan? Iya, Pak Mahfud, terlalu spontan itu sebuah sikap, sebuah cara. Tetapi kemudian ada mekanisme memberitahu kan, Pak. Ada Mestinya. menteri, ada menko, ada pejabat di sekitarnya yang memberitahu, Pak, ini udah ada aturannya loh, Pak. Ini nggak boleh dilanggar. Selama bertahun-tahun kita Nah, menggunakan. saya Itu nggak kemana lihat. nggak ada mekanisme Kok itu? nggak ada yang mengingatkan yang seperti itu, gitu. Nah, jadi URI ini apa sih? Kita kan kalau Katanya untuk mencetak calon pemimpin bangsa, Pak. calon pemimpin Lalu kampus-kampus yang lain selama ini kampus yang mencetak lain apa? ini pemimpin bangsa nih dari Iya, kampus dari kita mana? loh. Iya. Bahwa ada koruptornya lebih banyak yang tidak koruptor. Pemimpin yang universitas itu. Misalnya begini. Saya katakan jumlah koruptor di Indonesia itu adalah 86% berdasar data dari KPK. Saya katakan koruptor 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi. 86%. 86% itu lulusan perguruan tinggi. The whole koruptor, semua koruptor di kita itu gitu. Iya. Oke. Sementara jumlah koruptor tuh hanya 1.200. Ya. Kalau 86% berapa? Kira-kira kan hanya 870 atau 900 orang. Ya. Iya kan? 900 kan? Sementara lulusan perguruan tinggi itu sekarang udah 18 juta lebih. Kan tidak ada 0,00 Iya, sekian. kecil Yang sekali. lain lulusan perguruan tinggi itu baik-baik saja. Nah sebaliknya misalnya kalau misalnya Akabri atau Akmil atau Lemhanas gitu. Ya. Orang yang lulus Lemhanas itu disiapkan untuk mencetak kader bangsa. Loh, yang korupsi juga banyak dari mereka. Sudah dididik Lemhanas kan? Iya kan? Bupati, gubernur, menteri itu kan udah dididik Lemhanas. Kalau itu mau dianggap mencetak pimpinan itu, jadi tidak bisa sembarangan mengatakan perguruan tinggi ini gagal. Indonesia ini hebat sudah, untuk ke dalam lah kita punya ITB, UI, UGM, UNER, UNHAS, semua udah bagus-bagus mencetak kader bangsa. Bahwa ada 86% dari koruptor itu adalah lulusan perguruan tinggi, 86%. Gini, jumlah penjahat di Indonesia 276%. 276.000. Dari 276.000 penjahat ini 1.200 korupsi. Dari 1.200 ini 86% lah yang lulusan perguruan tinggi. Oh, gitu ya. Iya kan? Nah, dan banyak juga yang lulusan Akabri, lulusan Akmil, kan banyak yang sekarang masuk penjara karena korupsi itu. Iya. Jadi saya kira terlalu gegabah kalau bicara angka statistik lalu dikatakan perguruan tinggi itu gagal. Gitu. Maaf Pak, saya bukan rondo ireng ini. Saya bicara peraturan perundang-undangan saja. Ini nanti gimana caranya ini? URI ini mau apa coba sekarang? Saya tanya, Pak, saya mau daftar URI. Fakultas apa yang ada? Nggak ada kan? Padahal sesudah ada gubernurnya, seharusnya ada. Lagi pula di dalam undang-undang nama gubernur itu nggak dikenal. Nggak dikenal dalam dunia pendidikan tinggi. Iya, itu hanya di dalam pelatihan atau sekolah-sekolah khusus. Misalnya kalau mau menjadi kader-kader pemerintah ada IPDN, Persis. Ya. ada STPDN. Itu dipimpin oleh rektor semua dan itu disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah, dipimpin oleh rektor. Nah, gubernur itu siapa? Nanti dekannya bupati. Iya, ketua jurusannya camat. Gitu. Nggak macam. Nggak pernah ada nama rektor itu gubernur. Kalau presiden ada. Di Amerika kan banyak. Presiden universitas kan. Iya.
Itu ada. Tapi kalau gubernur, nggak ada. Di mana-mana gubernur itu bukan rektor perguruan tinggi kecuali gubernur Akmil. Ya. Iya, karena itu bukan universitas. Itu pendidikan khusus untuk mencetak aparat pertahanan dan kalau AKABRI dulu pertahanan dan keamanan dengan polisi. Nah, jadi ini diacak-acak gini gimana? Gitu. Iya, Yang saya kasihan itu Minpan. Dia kan harus menjelaskan. Apa studi layaknya? Fakultas apa aja yang diperlukan nih? Apakah fakultas kepemimpinan nasional atau apa gitu? Kalau urusan pertahanan kan sudah ada Akmil. Kalau urusan keamanan ada ini. Urusan ini Lemhanas ada. Mencetak. LAN ada. Katanya itu berbasis LAN. Dan LAN itu pelatihan. Iya. LAN itu pelatihan, nggak mendidik orang secara berjenjang, enggak. Saya ini sering ngisi di LAN juga mereka yang sudah jadi orang. Iya. Gitu. Nah, saya kira itu. Ya, saya mau teruskan Pak Mahfud. Cara pengambilan keputusan presiden yang penting seperti ini ada kaitannya dengan publik, masyarakat, lalu kaitannya dengan anggaran negara, tetapi tidak melibatkan DPR. Tiba-tiba muncul tanpa anggaran dan segala macam. Ya. Ada kasus MBG yang tiba-tiba jalan tapi belum ada dasar hukumnya. Ya. Lalu ada Board of Peace, lalu ada reciprocal trade dengan Amerika, ART dengan Amerika. Sekarang ini muncul ini. Gimana Pak? Gimana? Ada lagi gentengisasi. Gentengisasi. Muncul secara tiba-tiba. Tapi gentengisasi. Tapi itu nggak jalan, Pak. Itu bukti bahwa memang tidak disiapkan dengan matang. Itu terlalu spontan. Gimana supaya tidak muncul terus-terusan seperti ini? Mekanisme di bawah pemerintahan apa Pak yang bisa dalam tanda petik meluruskan ini? Atau harus terus berteriak kepada presiden? Itu gimana? Saya nggak tahu kalau di lingkungan presiden sendiri nampaknya begitu presiden bilang langsung semuanya nunduk mencari cara untuk dilaksanakan. Yang paling kasihan tuh kalau saya ya Purbaya terus harus menjelaskan uangnya dari mana. Belum ada penjelasan tentang uang dari makanya misalnya sumber dananya dari Kementerian Keuangan belum bicara. Misalnya itu kan sebelum membentuk sebuah lembaga kan harus ada nomenklaturnya dulu. Iya. Di APBN ini nomenklaturnya apa? Nah, tidak ada nomenklatur URI Universitas Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba suruh buat, kan pusing tuh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak boleh mengatakan presiden salah. Seperti halnya kalau saya jadi Menko dulu, nggak boleh mengatakan presiden salah. Oleh sebab itu presidennya yang harus hati-hati gitu. Karena kalau anak buah menyalahkan atasan lebih baik mundur, gitu kan? Lalu kritik dari luar. Kalau di dalam saya paham, nggak bisa ngeritik, tapi apa salahnya? Presiden menjelaskan, lalu tolong garap ini, baru keluarkan itu ada studi layak dulu loh. Yeah. Iya kan, ada studi layak, kemudian fakultasnya apa, kebutuhan masyarakatnya bagaimana, tanahnya di mana, itu semua harus sudah disertifikatkan, disahkan dengan studi layak. Tiba-tiba URI, lalu tidak jelas. Rektornya ditanya gimana, penjelasnya semakin tidak jelas. Ini nanti pakai basisnya LAN, lalu membentuk mulai dari SD, SMP apa gitu. Itu bagaimana universitas begitu? Membawahi sekian badan lagi katanya itu. Ada penjelasannya tuh. Iya kan? Ada badan ini, badan ini. Badan itu. Itu bukan universitas. Bapak tadi mengatakan bahwa menteri tidak bisa mengatakan presiden salah. Iya. Tapi kalau sudah sebuah kebijakan keliru diambil salah oleh presiden, itu di mana mengoreksi? DPR. Sidang kabinet. Oh, DPR. Oh, okay. DPR. Kalau menteri itu mewakili pemerintah ke DPR kan. Berarti semuanya harus diselesaikan di sana lebih dulu. Lalu tiba-tiba presiden keluar, ya DPR dong yang harus mengingatkan. Kalau kita lihat DPR-nya kan mencari alasan-alasan pembenar sesudah terjadi. Dulu ingat. Justru pembenar ya, meskipun salah ya. Dulu ingat kan waktu Mahindra, kan DPR yang bereaksi pertama, ya kan? DPR reaksi pertama ini tidak benar. Sesudah tiba-tiba itu lalu datang mobilnya. Tiba-tiba mobilnya datang dan membenarkan. Gitu. Sudah nggak ada lagi protes. Ini sama juga nih DPR sekarang nih kan ada yang protes juga nih. URI itu apa nggak pernah dibicarakan? Itu DPR. Coba besok panggil dong. Anda sejajar dengan presiden secara institusional. Jangan tunduk-tunduk gitu aja. Ini menyangkut hak rakyat. Karena kita sudah memilih demokrasi dan karena kita cinta kepada negara ini. Negara ini sebagai sistem. Ya kemarin ada orang mengatakan itu salah tuh secara terminologi kalau mengatakan cinta negara. Yang benar itu cinta negeri. Karena negeri itu tanah air. Nah, kenapa kalau cinta negara? Kita cinta tanah air sebagai NKRI negara dengan seluruh sistemnya, legislatif, eksekutif, yudikatifnya, sistem peradilannya kita cintai. Nggak apa-apa bilang cinta negara. Kita ini cinta NKRI. Makanya mengingatkan. Oke,
Oke Pak, itu soal URI ya. Saya URI. lanjut sekarang Universitas Republik Indonesia. Dulu ada sambungannya, ada ujungnya dulu. apa? Katanya mau mendirikan 400 fakultas kedokteran se-Indonesia. Iya kan? Iya. Sekarang Pernah juga. mana buahnya? Kalau 400 itu, kalau 5 tahun, berarti setiap tahun itu 80. Kalau taruhlah mau 2 periode, 10 tahun, berarti setiap tahun itu 40 fakultas kedokteran. Sekarang apa muncul? 5 Berapa? saja. 5 saja, di mana? Ini udah 2 tahun nih. Itu berarti sama nasibnya dengan gentegisasi Ya Pak. itulah, terlalu spontan begitu. Ini URI ini nanti apa menjadi 400, dijadikan 400 fakultas kedokteran semua gitu ya. Gitu. Nah, kalau kedokteran semua 400, namanya bukan universitas, sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi satu bidang. Segmen paling panas. Mahfud MD secara terbuka menyatakan Pak Prabowo salah mendirikan URI. Ia menilai proses pembentukan Universitas Republik Indonesia, URI, tidak mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, mulai dari dasar hukum, studi kelayakan, struktur akademik, hingga tata kelola perguruan tinggi. Mahfud juga mempertanyakan transparansi perencanaan, sumber anggaran, dan konsep URI. Seraya menegaskan kritik tersebut ditujukan sebagai pengingat agar setiap kebijakan strategis tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ini dari beberapa pekan lalu muncul. Tapi perkembangan terbaru, ini kaitannya dengan Febri Adriansyah, mantan Jampitsus Pak. Ya. Perkembangan terbaru, 3-4 hari lalu muncul berita meninggalnya seorang yang diduga adalah kepala rumah tangga atau tukang jaga rumahnya Pak Febri, itu meninggal secara misterius Pak. Meninggal secara misterius, sehingga orang jadi mempertanyakan, termasuk ke Pak Mahfud Poloro, Pak, kira-kira apa yang bisa diungkap polisi dengan kematian secara misterius laki-laki itu, kalau misalnya dikaitkan dengan, atau ada kaitannya dengan kasus korupsi dan TPPU-nya Febri Adriansyah? Satu, tentang kemungkinan ada kaitannya itu bisa saja ya. Karena dia dianggap sebagai kepala rumah tangga gitu, yang ngurusi rumah itu. Dan yang terakhir, yang mengantar jenazah itu ada fotonya, itu adalah katanya ajudannya Pak Febri, yang ngantar jenazah itu tanpa minta otopsi. Tapi ini negara hukum, kita tidak boleh langsung mengaitkan dengan peristiwa Jampitsus ini. Tetapi polisi harus melakukan otopsi. Harus melakukan otopsi? Iya, atau ekshumasi. Ekshumasi Pak, karena sudah dimakamkan. Iya. Dan ekshumasi itu otopsinya sudah dilakukan tapi diragukan sesudah dimakamkan, itu ekshumasi. Artinya buka dong lagi ininya. Katanya polisi masih menunggu permintaan dari keluarga akan diperiksa gitu. Tapi kalau ada pidana kayak gitu, mestinya polisi segera proaktif untuk membuktikan ini mati karena apa dan oleh siapa dan dalam kasus apa. Tidak perlu dikasuskan dengan dikaitkan dulu dengan. Nggak usah dulu ke situ. Buka dulu kira-kira apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan terlalu banyak dibebani Pak Febri. Sudah banyak, masih mau ditambah itu lagi pusing nanti. Ini cari sebagai tindak pidana sendiri kalau memang itu dicurigai. Itu aja. Nah kalau misalnya Pak, berlanjut sampai ada hubungannya dengan Pak Febri, karena yang meninggal ini adalah kepala rumah tangganya, disebut sebagai kepala rumah tangga, bukankah seharusnya Pak, rumah pribadi Pak Febri yang selama ini dikawal oleh tentara itu, yang dikawal, yang dijaga oleh itu digeledah kan? Apalagi sekarang statusnya Pak Febri tersangka. Enggak, tidak harus ada orang mati untuk menggeledah itu. Seharusnya sudah digeledah. Dari kemarin harusnya digeledah. Iya dong, tidak usah nunggu Supremo mati. Seharusnya sebelum itu digeledah, tapi sekarang kita tidak dengar kan. Padahal itu rumah yang paling dicurigai, rumah dinas itu. Persis. Karena di situ yang dijaga tentara. Di rumah yang kebobol dibongkar oleh polisi itu kan ada yang jaga, sekarang lebih gampang. Mungkin ada tentaranya satu. Kalau itu kan tentara begini. Justru di itu menurut saya tempat yang paling penting untuk digeledah, ya. Tetapi ya kita lihatlah perkembangannya. Minimal menurut saya perkembangan penanganannya sudah agak sedikit lebih maju. Karena saya mengharap publik mengawasi dan terus melakukan tekanan. Karena kalau enggak ini mungkin udah hilang kasus ini. Kalau civil society dia mungkin udah hilang dilokalisasi ke hal-hal lain yang
atau ditutup dengan hal lain. Tapi ini sudah ada kemajuan, kita lihat kesungguhan kejaksaan. Gitu aja, Mas. Satu lagi Pak, Pak Mahfud mungkin sudah diminta komentar, tapi Babak baru yang menyita perhatian. Mahfud MD menyoroti kematian misterius penjaga rumah Febri yang dinilainya perlu diusut secara menyeluruh melalui penyelidikan yang transparan dan profesional. Ia menegaskan kemungkinan keterkaitan dengan perkara yang sedang berjalan tidak boleh disimpulkan tanpa pembuktian, namun seluruh fakta harus didalami secara objektif. Mahfud juga menyatakan rumah tersebut semestinya sudah digeledah sejak awal proses penyidikan, sehingga polemik ini kembali memicu sorotan publik terhadap konsistensi dan keseriusan penegakan hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.